Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, kita dapat hadir di Masjid Ukhuwah Islamiyah Demangan. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu, bapak-bapak semuanya mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan pada umatnya sampai akhir zaman. Apa kabar ibu bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, menyambut atau menyongsong bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id taqwilil ladina an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya, dan juga kamu telah memberi nikmat kepadanya. Pertanyaannya, nikmat itu apa? Nikmat itu apa, Ibu? Pemberian Allah yang menyenangkan. Nah, seperti saat ini kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Ini salah satu nikmat. Nikmat pemberian Allah yang menyenangkan bagi orang-orang yang beriman. Tadi sudah disampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 ya. Nah, bahkan oleh Pak Konco sudah disampaikan juga, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini salah satu nikmat. Nah, makanya Bapak Ibu, jadi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Rahmat itu apa Bapak Ibu? Curahan kasih sayang, betul Mas Bobi ya. Yang penuh dengan ampunan. Ampunan itu apa Bu? Segala dosa kita diampuni. Nah, begitu juga bulan yang penuh dengan berkah. Barokah itu artinya apa, Bu? Baik dan bertambah baik. Barokah. Barokah itu bisa juga artinya makanan yang didoakan. Seperti ibu pada waktu akan makan minum, baca doa Allahumma barik lana. Betul, Bu? Ya Allah, berikanlah berkah. Bima rojaktana, terhadap rezeki. Waqina adzabannar, ya. Dijauhkan dari siksa api. Begitu juga tadi Pak Konsul sudah menyampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berilah berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan dapat masuki bulan suci Ramadan. Nah, menurut para ulama, bulan Rajab itu adalah bulan menanam. Menanam apa, Bu? Kebaikan, amal soleh, amal. Bulan Saban memupuk supaya nanti tanamannya subur. Nah, bulan Ramadan memanen. Nah, makanya ibu-ibu, mari kita sudah memasuki bulan Saban terakhir. Jadi tanggal berapa Bu sekarang? Tinggal beberapa lagi ya, karena nanti awal Ramadan ada dua versi. Ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis. Ya, semuanya ada dasarnya. Ya, semuanya adalah dasarnya. Ada yang hitungan, ada menurut ru'yat hilal atau dilihat hilalnya. Monggo, semuanya ada dasarnya. Baik, hadirnya kami hormati. Jadi Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan barokah, di mana setiap umat Islam
yang mengamalkan amal ibadah, amal soleh, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Nah, ini kesempatan. Karena belum tentu nanti tahun depan kita bisa bertemu kembali. Makanya kita harus bersiap. Siap. Ya, jadi Ramadan adalah momen yang datang setahun hanya sekali. 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan ini bisa 29 hari, bisa 30 hari. Muhammadiyah nanti 30 hari. Pemerintah itu 29 hari. Monggo. Karena nanti Idul Fitrinya jatuh hari Jumat tanggal 20 Maret sama. Monggo, Ibu Ji. Baik, dengan mempersiapkan yang matang, insya Allah ya kita dapat melaksanakan ibadah yang lebih baik. Ibu Ji, untuk memperoleh apa? Keberkahan ya, dalam hidupnya ini. Oleh karena itu, mari ibu-ibu kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh keceriaan, dengan penuh kegembiraan. Sebagaimana hadis Rasulullah, man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu ala niram. Barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Makanya ibu-ibu, pernah ibu-ibu juga menikah, bahkan mantu, pada waktu akan melaksanakan ijab kabul atau resepsi, pasti ada rapat panitia mantenan, betul Bu? Kenapa dipersiapkan? Agar terlaksana pada waktu pelaksanaan pernikahannya atau resepsinya. Bahkan rapatnya kadang-kadang tidak cukup sekali, betul Bu? 2 kali, bahkan mempersiapkan segala sesuatunya, entah cateringnya, entah penerima tamunya, entah pakaiannya, dan lain sebagainya. Karena apa? Ini adalah momen yang termasuk bulan suci Ramadan juga kita. Ya. Makanya mari ibu-ibu, ya, jadi bulan Ramadan adalah tamu yang agung, yang senantiasa membawa keberkahan, membawa ampunan, membawa pahala yang dilipat gandakan sampai berapa mas lebih? 10 kali lipat apa 700 kali lipat? 700 kali lipat. Ini salah satu yang monggo. Jadi menurut hemat saya, persiapan menyambut bulan suci Ramadan ada 3. Pertama adalah persiapan fisik. Yang kedua persiapan psikis atau mental. Dan yang ketiga adalah persiapan maliyah atau dengan harta. Ini menurut hemat saya, Ji. Boleh semua berpendapat. Yang pertama adalah persiapan fisik. Nah, dalam hadis itu Rasulullah bersabda bahwa mukmin yang kuat lebih aku cintai daripada mukmin yang lemah. Nah, oleh karena itu Ibu, menjelang bulan suci Ramadan, monggo dipersiapkan, mohon kepada Allah agar diberi kekuatan fisik psikisnya untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Seperti saya pernah melihat Pak Darman dengan istrinya, kalau pagi-pagi sudah jalan kaki ketemu, alhamdulillah sehat katanya. Bapak Darman ya. Nah, ini salah satu apa? Agar olahraga ringan, jalan kaki. Monggo ibu-ibu nanti dibiasakan Ji, Bapak jalan kaki pagi-pagi setelah sholat subuh di masjid ini, menghirup udara agar apa? Paru-parunya sehat. Otot-ototnya sehat, peredaran darahnya lancar, detak jantung nadinya juga baik, normal. Ya, ini salah satu kita olahraga yang ringan. Yang kedua adalah istirahat yang cukup. Jangan lupa Bapak Ibu ya, usahakan jangan sampai begadang larut malam. Usahakan sel-sel otak kita ini harus sehat, karena istirahat yang terbaik adalah tidur. Nah, untuk apa? Membersihkan sel-sel yang lemot seperti HP. HP itu kalau banyak itunya lemot, Bu. Betul nggak, Bu? Apalagi kita ini otak ini sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, ya ada yang kepala 5, 6, 7, 8, ada yang 8 di sini, Pak. Nah, ini kan kadang-kadang lemot di sininya, makanya harus banyak istirahatnya. Istirahatnya tinggi dulu. Supaya apa? Sel-selnya diganti dengan yang baru. Nah, yang ketiga, fisik supaya kuat adalah makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna, monggo. Misalnya saya setelah diajak istri jalan-jalan, bahkan beli undangan di dalam pasar ini, kadang-kadang buntil, ternyata alhamdulillah nikmat sekali nih. Dengan gerehnya itu ya Allah, dirobina. Ternyata kuat Bapak Ibu, alhamdulillah. Tidak harus mahal-mahal, Bu. Ya Allah, ya Rabbi, kita ini tetap bersyukur kepada Allah.
Wah, ini sekali lagi persiapan fisik ini diutamakan Ibu Ji. Nah, termasuk nanti Ibu pada waktu jalan kaki, naik kendaraan, hati-hati jangan sampai terjadi laka lantas. Termasuk ibu-ibu kalau mau ke MCK, tolong baca doa Ji, supaya tidak terpleset ya di MCK. Karena menurut Dokter Bondan dulu para Dinkes, ini kebanyakan orang usia lanjut itu musibahnya di MCK. Karena cepat-cepat kepengen BAB, tidak tahan menahan pipis atau BO. Nah makanya ibu tolong nanti hati-hati kalau mau ke MCK nih, baca doanya bagaimana Bu? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, supaya selamat Bu. Ini penting sekali. Syukur-syukur di usia lanjut ini ibu-ibu persiapan pentesnya di spotnya di memang ini persiapan untuk kita. Jangan sampai pekarangan di tempatnya usahakan. Karena kalau sudah usia lanjut itu ini agak sedikit longgar, lecet ya. Nah, makanya ibu pun monggo ini kita berusaha bagaimana kita mandiri di usia lanjut. Baik. Yang kedua, persiapan menjelang Ramadan selain persiapan fisik adalah persiapan psikis atau persiapan mental, ya. Nah, jadi persiapan mental itu misalnya, mohon maaf ini kan beberapa hari lagi akan Ramadan datang di. Nah, ibu bapak mungkin jikalau dulu ada utang puasa, kalau memang mampu segera dibayar. Tapi kalau usia lanjut tidak mampu, segera bayar fidyah. Ini, ya. Begitu juga, ya, perbanyaklah ibadah sunnah. Seperti saat ini ada kesempatan, ya, monggo Bapak Ibu, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat sunnah nawafilnya, entah itu sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat, sholat istigharah, monggo diamalkan. Ini persiapan psikis, karena pada waktu menjelang Ramadan, tidak semua orang itu kuat menahan makan minum. Kadang-kadang kalau imannya lemah, ngiler kalau melihat makan. Betul Bu? Nah, makanya ibu-ibu nanti apabila berhalangan puasa, tolong makan minumnya jangan diperlihatkan di depan orang yang sedang berpuasa. Terutama anak-anak, tetap kalau bisa sembunyi-sembunyi saja. Terutama pada remaja putri yang masih menstruasi, tolong disembunyikan makan minumnya, jangan diperlihatkan di depan orang yang sedang berpuasa. Ini salah satu adab, ya. Adab itu lebih unggul daripada ilmu. Nah, makanya mari ibu, bapak kita berusaha punya adab pun di dalam berpuasa. Begitu juga perbaiki akhlak. Nah, ini persiapan mental, ya. Akhlak adalah suatu sifat yang tertanam di dalam jiwa. Dari dalam jiwa itu timbul perilaku, timbul perbuatan dengan sendirinya, tanpa disuruh lagi sama orang lain. Nah, jadi bagaimana alatnya? Ya mari kita berusaha, ya, jangan sampai kita mempunyai akhlakul majzbumah. Di bulan Ramadan ini usahakan kita perilakunya apik, baik, menahan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Ibu Ji, jangan banyak komen dalam hal apapun yang kita lihat. Karena nanti kalau kita banyak komen keliru, salah. Kalau udah keliru salah, pasti ada yang terluka. Betul nggak Bu? Nah, makanya ini penting sekali dijaga lisannya. Nah, ini perbaikan akhlak. Jadi sekali lagi, jadi dalam persiapan psikis kejiwaan ini, mari kita berusaha hindarilah ujub, riya, takabur, iri, dengki, hasad, hasud, tamak, serakah, pikir pelit dan sebagainya. Ini salah satu akhlak yang harus kita hindari. Karena itu akhlak tercela. Ibu ini persiapan psikis. Begitu juga persiapan psikis itu adalah dengan doa. Doa, misalnya Rasulullah sering berdoa pada waktu menjelang Ramadan. Monggo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
ahillahu alaina bil yumni wal imani wassalamati wal islami. Ya Allah, hadirkanlah hilal bulan Ramadan untuk kami dengan keberkahan, iman, keselamatan, serta kebaikan dalam agama kami. Ini salah satu doa Rasulullah memohon kepada Allah agar diberi keselamatan. Karena iman, ya karena yakin ini adalah bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Makanya ibu-ibu tolong nanti usahakan jangan luput dari wiridan zikrullah di lisannya, kolbunya, selalu ingat kepada Sang Pencipta kita. Jangan lupa niat mau puasanya bisa diikrarkan, diucapkan, bisa digendengkan, bisa dalam hati. Nawaitu saumagodin an adai Fardisari Ramadana hadisanati fardulillahi ta'ala. Nah, kalau niatnya dimantapkan dengan itu, insya Allah ada kekuatan nurullah, kekuatan ilahi robbi. Beda Bu, kalau kita tidak niat, itu beda. Kadang-kadang lapar. Tapi kalau kita niat, kita kuat Bu. Makanya tolong ibu-ibu usahakan ya apapun niati. Innamal amalu bin niat. Segala amal tergantung pada ya, jadi sekali lagi persiapan fisik sudah persiapan psikis tadi diantaranya adalah bayar utang puasanya, perbanyaklah ibadah sunnahnya, perbaiki akhlaknya, jangan lupa kita perbanyak doa. Selanjutnya adalah target. Punya target ibadah, misalnya ibu nanti selama sebulan penuh, bisakah ibu bapak sholat berjamaah? Duhur, asar, maghrib, isya, subuhnya. Bisa nggak kira-kira? Bisa kalau niat. Apapun kalau niat itu bisa Bu. Tapi kalau nggak niat, nggak bisa. Nah makanya sekali lagi ibu nanti ditarget ya. Kita punya perencanaan, planning yang baik selama Ramadan ini. Begitu juga selain sholat wajibnya, sholat tarawehnya. Monggo di sini 4-4-3 4-2. Monggo ya. 4-4-3 silakan ya. Kami juga 4-4-3 monggo. Ya, monggo silakan ya. Nanti dilatih bilalnya, MC-nya, doanya di syukur-syukur anak-anak seperti yang kecil-kecil dilatih untuk jadi MC-nya baca doanya. Seperti di masjid kami atau ini anak-anak kecil dilatih untuk bisa baca doa, bisa bilal. Sehingga dia punya keyakinan bahwa saya juga bisa mempersiapkan regenerasi dan kaderisasi. Di sini tuh ada yang agan cucunya Pak Darman, siapa ya? Nah itu bagus itu. Ini jadi generasi penerus nanti di kita ini. Jadi ibu-ibu tolong yang punya putra putrinya dilatih di masjid selama Ramadan, bisa jadi MC, bisa jadi baca doa, bisa koma, bisa opo-opo gitu Bu. Karena masjid ini semua lagi yang akan memakmurkan selain warga kita ini. Diberi porsinya, seperti kami Masjid At-Tauhid diberi porsi kepada remajanya. Ini dananya, ini keuangannya silakan dikelola. Nanti laporkan yang apik, yang baik. Nah, ini ternyata senang semangat Bapak Ibu beri porsinya. Baik. Begitu juga Bapak Ibu selain target ibadah juga jangan lupa membaca Al-Qur'annya. Tadi tafsirnya monggo bisa membaca bareng-bareng, bisa punya sendiri. Syukur-syukur nanti tadaburnya ya. Apa yang dibaca mudah-mudahan tahu, mudah-mudahan diamalkan sedikit ataupun banyak ya. Begitu juga jangan lupa Bapak Ibu ya, kita nanti 10 malam terakhir mudah-mudahan juga kita bisa malam Lailatul Qadar sholat di masjid ini seperti di Masjid At-Tauhid dimotori oleh Pak Muhammad Naim. 10 malam terakhir itu jam 3 kepada Bapak Ibu yang sempat datang ke masjid untuk sholat. Nah, begitu juga Bapak Ibu selanjutnya persiapan fisik sudah, persiapan psikis sudah, selanjutnya persiapan malia atau dengan harta, nah atau logistik. Penting kan logistik Bu? Penting ya. Masjid ini terselenggaranya berkat adanya logistik, ada donatur, ada orang-orang yang hadir. Ya. Nah makanya sekali lagi mari kita berusaha persiapkan perlengkapan ibadah. Ya, perlengkapan ibadah itu meliputi apa? Mungkin ada rukuhnya, ada sarungnya, ada pecinya, ada sajadahnya.
Mungkin untuk musafirnya juga di sini dipersiapkan, ada nggak saluran? Monggo ya. Kita usahakan apabila musafir, sambutlah siapa tahu itu adalah ujian dari Allah. Yang seperti si Bolga ya. Monggo Ibu ya. Iya, kami juga kalau ada yang hadir di majlis, monggo silakan istirahat monggo. Ya, kami gitu. Jadi jangan sampai dianggap orang yang aneh, jangan. Siapa tahu itu tamu Allah. Kita kan tidak tahu diuji oleh imannya. Baik. Nah, segitu juga Bapak Ibu ya. Al-Qur'annya sudah cukup bagus. Nanti ada untuk tadarus anak-anak, ada remaja, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Usahakan kalau bisa seperti itu. Syukur nanti ada yang bisa membimbingnya. Nah, begitu juga siapkan dana untuk zakat fitrahnya, zakat malnya, mungkin untuk sedekahnya, mungkin untuk takjilnya, cukup. Ya. Mungkin nanti setiap Bapak mau ke sini, mungkin untuk nyamplungnya ke kotak infak selama sebulan ini. Ya. Dipersiapkan segala sesuatunya supaya dapat berjalan dengan lancar. Begitu juga mungkin untuk kebutuhan pokok di rumah, mungkin untuk buka, kalau tidak buka di masjid, mungkin di rumah, monggo silakan. Nah, usahakan ibu bapak pada waktu buka jangan kenyang-kenyang, Ji. Yang penting membatalkan dulu, Ji. Karena nanti kalau kekenyangan itu nggak bisa ini lagi kadang-kadang gitu loh, Bu. Ya. Ya, memang nikmat sekali pada waktu buka itu makanan itu joget-joget di rongga mulut, betul Bu? Makanan apa saja rasanya nikmat itu kalau sedikit, tapi kalau banyak nggak nikmat lagi, betul Bu? Nah, makanya ibu bapak nanti usahakan ya untuk kebutuhan pokoknya jangan lupa ya, sahurnya juga ya. Ya sahurnya misalnya telur asin, telur dadar, misalnya abon ya. Bisanya ya. Namanya manusia kadang-kadang ketiduran betul. Nah, oleh karena itu monggo ibu-ibu disiapkan ini kebutuhan untuk diri kita, untuk keluarga kita. Begitu juga ibu bapak tolong mempererat silaturahim dengan karib, dengan kerabat, dengan tetangga, yang saat ini mungkin ada konflik dengan tetangga, sudah saatnya kita berjabat tangan, Ibu, salam salaman, minta maaf kepada saudara, bisa dengan HP, bisa langsung bertatap muka, ya, karena kita adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Itulah persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Sekarang langkah-langkahnya. Ada 7 langkah menyambut bulan suci Ramadan. Pertama adalah pemanasan. Pemanasan itu warming up. Seperti kemarin pada waktu malam nisfu Sya'ban. Hari Selasa malam Rabu. Ya, alhamdulillah di masjid kami diadakan sholat sunnah malam nisfu Sya'ban. Bahkan dipimpin langsung oleh ketua takmirnya membaca Yasin. 3 kali. Yasin pertama mohon kepada Allah agar diberi umur yang panjang dan berkah. Berkah itu umurnya panjang tapi sehat, digunakan untuk ibadah. Terus Yasin yang kedua lagi, mohon pada Allah agar diberi rezeki yang halalan, thayyiban dan barokah. Sedikit tapi manfaat. Nah, yang ketiga, mohon lagi pada Allah agar diberi tetap iman Islam sampai akhir hayat. Makanya ibu-ibu tolong nanti peperingi, nasihati sama putra-putri sama cucu agar tetap dalam keadaan iman Islam, Jangan sampai, halo, karena di lingkungan TT ada 7 orang yang iya, ada 7 orang saya dari itu. Nah, itu ada desa ada UIN, ada Majlis Sapin, saja. Karena di sana ada bahkan sekarang bangunnya ada berapa? Ada 40, ada 60 kamar itu. Ya, itu kuat sekali. Di sini juga ada. Dan tiap masjid pun tetap di pinggirnya ada. Nah, makanya ibu-ibu mohon, nanti PPRI nasehatin sama putra putri, sama mantu, sama cucu agar tetap dalam keadaan iman dan sampai akhir. Walaupun belum melaksanakan, dan tidak bisa. Kan nanti masuk itu rahmat Allah. Jangan dikira ibu-ibu yang di lapas Birokunap yang tato-tato itu ternyata ahli dalam membaca Al-Quran. Bahkan ada yang hafal sampai 13 juz. Ya Allah ya Rabbi, saya itu kaget full. Karena tiap hari apa? Membaca Al-Quran. Hafalan.
Inilah jadi casing ini buat tempatku, tapi orangnya bagus-bagus, baik sekarang. Karena mau digeblek terus. Bahkan di sana ada banyaknya lurah, Bu, sekarang lurah, carik ada, bupati ada satu. Tenang, Bu, ya gimana lagi namanya iman itu kadang-kadang hilang sebentar, Bu Ji. Nah, makanya nanti bulan suci Ramadan imannya harus meningkat, Ji. Syukur-syukur nanti dipertahankan sampai selesai Ramadannya. Ini penting. Jadi yang pertama, langkah-langkah menyambut bulan suci Ramadan adalah pemanasan dengan puasa, dengan amal soleh. Biasanya ada di antara itu saling mengunjungi tetangga, mengasih makanan, itu apanya, minta itu apa. Ya, kami kemarin yang ada yang ngirim juga begitu. Bahkan tadi juga ada yang ngirim lagi. Nah, yang kedua adalah mengasah ilmu fikih puasa. Nah, bagaimana supaya puasa kita itu diterima? Jadi puasa itu ternyata Bapak Ibu bukan hanya menahan makan minum hal-hal yang membatalkan puasa saja, tapi juga menahan anggota tubuh kita. Matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, sampahnya, pancinya, itu harus dirawat, dijaga, deh. Karena di HP sekarang itu, Bu, apalagi kalau ada drama Korea, Masya Allah, gitu, deh. Tenang, Bu, ini sekarang tuh nggak bisa di-cancel, Bu. Ya banget, cepat sekali. Entah gimana ini, apa pemerintah ini, gitu. Ya udah. Yang penting kita jaga masing-masing, jadi keluarga di Al-Baiti nanti ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Kalau ibu-ibu yang punya putra-putri sudah menginjak remaja dewasa, hati-hati, satu dalam pergaulan, kedua lingkungan, ketiga teman. Ibu Ji, nasihati Bapak Ibu ya, jangan sampai salah memilih teman, salah lingkungan, salah pergaulan. Sedih kita itu nanti kalau tiba-tiba mama saya telat tenang, Bu, karena di lapas Ragunan ini banyak PA. Tahu PA, Bu? Apa Mas PA? Perlindungan. Jadi anak-anak yang kecil-kecil seperti ini tuh, Bu, ini kadang-kadang sering diganggu sama. Tenang, Bu. Jadi saya kadang ya Allah, di Robin Pierre. Bahkan tadi saya cerita ya, Bapak yang di jalan kaki saya sudah punya cucu, punya ini, tapi dilarang ngesut yang seperti ini tuh, Bu. Dan Bapak kandungnya nggak terima, laporkan 6 tahun, Bu. Ya. Hati-hati Bapak Ibu, Ji. Tolong ini seperti anak-anak balita nanti tolong dirawat, dijaga, Ji. Jangan diler-ler ininya, Ji. Ya namanya laki-laki itu, Bu, ya. Walaupun kelihatannya alim, kelihatannya taat patuh, ya namanya syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Nah, inilah. Jadi di lapas Ragunan itu ada kiai juga dari pondok pesantren. Tenang, Bu, ya, nggak percaya ya Allah lebih. Karena punya santri putri, ya Bu. Nah, itulah. Jadi saya geleng-geleng kepala, ya Allah, iya, jadi monggo ibu-ibu nanti kita tolong dijaga di fikih puasanya bagaimana supaya puasanya kita diterima. Jadi selain menahan lapar dahaga, menahan anggota tubuh kita, matanya, telinganya, hidungnya, mulutnya, asapan, pancinya dirawat, dijaga. Pun artinya harus selalu ingat kepada Gusti billah, mengosongkan diri. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya agar kita bisa masuk surga. Nah, yang ketiga, langkah-langkah kita adalah menyebar kabar gembira datangnya bulan suci Ramadan. Kabarkan kepada keluarga, anak-anak kita, mari kita sambut bulan suci Ramadan ya, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan. Ya, persiapkan putra-putri kita nanti dilatih puasa. Syukur-syukur nanti ibu bapak mengasih sesuatu yang menyenangkan anak-anaknya. Misalnya pari-pari nanti puasa yang full satu nanti kita kasih coklat misalnya gitu loh. Namanya anak-anak kan masih senang seperti itu loh, Bu. Sebagai tanda terima kasih remote-nya itu loh, Bu. Monggo silakan, namanya anak-anak kan beda puasanya betul, Bu. Dilatih dulu kelas 2, kelas 3, kelas 4. Mau dilatih bisa. Bahkan kami kemarin pun waktu
puasa di Sya'ban hari Selasa saya lama rapi rayhan semua ajak semuanya termasuk ibu. Ayo kita ikut sahur. Oh ya bisa. Bahkan dibuka di masjid. Nah, inilah pentingnya kita mengamalkan amalan-amalan soleh. Nah begitu juga langkah keempat adalah menjaga kesehatan stamina. Tadi disampaikan Bapak Ibu, tolong jangan sembarangan makan makanan yang tidak tahu asal usulnya membuatnya. Karena banyak zat-zat kimia. Hati-hati Ibu Ji. Ya, kita masih ingat ini Ketua Takmir Masjid Baitul Hikmah dekat KUA pernah menyampaikan ke saya langsung. Yang tadinya bisa makan tiba-tiba tidak bisa makan karena ininya mengecil, Bu. Betul. Ya, almarhum sudah meninggal. Pak Wahyu Supartono. Rumahnya Barat Nganding. Itu sahabat saya, dosen UGM. Itu jadi sampai mengecil 3 cm, Bu. Jadi makan tuh gak bisa masuk. Akhirnya dibolongin ininya untuk masukin makanan. Dan kemarin meninggal dunia. Usia 62 tahun. Nah makanya ibu-ibu tolong jangan dibiasakan makan cepat saji, ya. Kan sekarang GoPay cepat sekali ya, kita telepon, batang telepon. Itu makannya memang lezat, tetapi ada mengandung zat-zat kimianya, zat-zat yang kita tidak tahu nih. Apa ini mengganggu tubuh apa tidak kan tidak tahu. Makanya tolong ibu kalau bisa lebih baik masak di rumah ibu jadi, ya karena ibu semua kan ibu tahu ya apa bumbu-bumbunya. Cerita langsung dari Pak Wahyu Supartono ke saya. Makanya Mas Ripai tolong hati-hati ya. Saya tuh biasanya makan seperti ini ternyata inilah dampak buruk yang terjadi setelah saya konsumsi makanan siap saji, cepat saji. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yang keenam membersihkan rumah dan tempat ibadah. Nah, jadi monggo Bapak Ibu, nanti kalau Ramadannya dimulai hari Rabu, mungkin hari Ahad sudah bersih-bersih masjid ya. Seperti kami nanti persiapan hari Ahad pagi itu semua remaja untuk membersihkan lingkungan masjid. Mungkin lingkungan rumah kita juga Bapak Ibu ya. Jangan lupa kalau sekiranya memang tidak ke masjid, sulaplah ruang keluarga untuk musolanya. Misalnya kan musim penghujan di kita tahu namanya, makanya kami itu mengundang pencerahan yang dekat-dekat saja, tidak jauh dari mana-mana. Yang ada di sekitar Sampen. Karena apa? Kalau jauh-jauh udah datang nanti Bu. Kalau hujan itu Bu. Termasuk mau buka puasa pun pernah itu ada yang mengundang tuh jauh sekali dari Kemasan, nggak datang-datang. Kenapa? Jadi harus strategi ya, karena di lingkungan itu kan banyak pencerahan, betul Bu? Yang sedang, yang mumpuni monggo. Yang penting kita punya gairah, punya semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, begitu juga menoto hati Bu, ya, menoto hati dengan taubat, ya. Ya, niat yang tulus, monggo ibu bapak kita kembali lagi ya, sambutlah Ramadan dengan hati yang bersih ya, dengan niat yang tulus ya. Jangan lupa ampunan Allah itu berlimpah ruah. Monggo ibu nanti ya suami istri usahakan bersalam-salaman minta maaf agar apa lengser di dalam nanti ibadah puasanya. Karena kalau ada konflik nggak enak Bu dengan anak, dengan cucu, dengan orang tua mertua. Ya, makanya dibiasakan nanti Ibu selalu komunikasi. Ingat orang tua tuh harus dihormati, diajari Bu Ji. Jangan didiamkan saja Ji. Karena orang tua itu kan kesepian, tidak ada teman ngobrolnya itu loh Bu. Makanya Ibu tolong yang masih punya orang tua, rawat ya. Abdikan ilmu, tenaga, pikirannya untuk orang tua. Siapa tahu itu ibadah terakhir lalu. Nah, begitu juga Bapak Ibu ya, bertekad memanfaatkan bulan Ramadan sebaik mungkin. Jangan dilewatkan begitu saja. Tapi namanya manusia, biasanya masjid itu ramainya di awal Ramadan, betul? Sampai pertengahan, nanti akhirnya kosong. Karena sifat manusia jenuh, tapi insya Allah di Masjid Ukhuwah Islamnya penuh terus nih Bu Ji. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.